Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jose Martin Sinaga, mahasiswa dari Fakultas Manajemen semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 11 tentang hakikat gereja. Nah, gereja itu adalah salah satu institusi paling penting dalam kehidupan kekristenan. Namun, hakikat gereja sering disalah mengerti. Ada yang melihat gereja semata-mata sebagai bangunan atau organisasi semata. Nah, sementara Alkitab menggambarkan gereja terlebih sebagai komunitas rohani yang hidup. Nah, secara etimologis, kata gereja berasal dari bahasa Yunani, yaitu eklesia, yang berarti orang-orang yang dipanggil keluar, atau the called out ones. Dalam konteks perjanjian baru, gereja merujuk pada komunitas orang percaya yang dipanggil oleh Allah untuk mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beberapa ayat penting yang menjadi dasar memahami gereja, yaitu ada Matius 16 ayat 18 yang berbunyi, Yesus menyatakan, engkau Petrus, dan di atas batu ini aku akan mendirikan jemaatku. Kemudian ada 1 Korintus 12 ayat 27 yang berisi, kamu adalah tubuh Kristus dan masing-masing adalah anggota. Dan Efesus 2 ayat 19 sampai 22 yang menegaskan gereja sebagai bangunan rohani yang bertumbuh menjadi tempat kediaman Allah. Nah, kemudian gereja sebagai tubuh Kristus. Gambaran gereja sebagai tubuh Kristus dalam 1 Korintus ayat 12 memiliki implikasi teologis dan praktis. Secara teologis, tubuh Kristus menegaskan bahwa Kristus adalah kepala sementara jemaat adalah anggotanya. Artinya, kehidupan jemaat terhubung langsung dengan Kristus secara organik. Praktisnya, setiap anggota memiliki karunia dan fungsi yang berbeda-beda. Tidak ada anggota yang tidak diperlukan. Keharmonisan, saling melayani, dan pengakuan terhadap perbedaan peran merupakan wujud konkret dari metafora ini. Contoh konkret yaitu seorang guru sekolah minggu, tukang kebun gereja, penatua, dan orang muda yang memimpin pujian. Semua itu adalah bagian dari tubuh yang sama. Ketika satu bagian menderita, tubuh turut merasakan. Ketika satu bagian berfungsi, keseluruhan tubuh bertumbuh. Kemudian ada juga gereja sebagai persekutuan atau koinonia. Persekutuan itu bukan cuma berkumpul secara fisik, tetapi berbagi hidup, berdoa bersama, saling menolong, menghidupi dari nilai Alkitab, dan hidup sebagai keluarga rohani. Kisah Para Rasul 2 ayat 42-47 menggambarkan gereja mula-mula yang berbagi harta, bertekun dalam pengajaran Rasul, serta mengalami pertumbuhan. Koinonia mencakup dukungan emosional, dukungan spiritual, dan bentuk-bentuk solidaritas sosial. Koinonia juga menuntut komitmen, kejujuran antar jemaat, pertanggungjawaban rohani, dan praktik disiplin yang membangun. Tanpa persekutuan yang sehat, gereja mudah terpecah oleh konflik individualisme atau sekularisasi. Fungsi dan misi gereja. Gereja itu punya beberapa fungsi utama yang saling berhubungan. Contoh yang pertama itu ada ibadah. Gereja dipanggil untuk memuliakan Allah dalam liturgi, doa, dan sakramen. Ibadah memusatkan hidup jemaat pada Kristus. Kemudian yang kedua itu ada pengajaran. Menyelenggarakan pengajaran Alkitab yang sehat untuk membentuk iman dan doktrin. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 sebagai dasar penting. Kemudian yang tiga itu ada pembinaan atau discipleship. Memuridkan orang percaya agar semakin serupa dengan Kristus, termasuk pembinaan karakter, etika, dan pelayanan.
Kemudian ada yang keempat itu ada diakonia atau pelayanan sosial. Menunjukkan kasih Kristus melalui tindakan nyata, membantu miskin, merawat yang sakit, serta advokasi keadilan. Kemudian yang kelima itu adalah penginjilan, yaitu menyampaikan kabar keselamatan kepada yang belum percaya. Amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Misi gereja bukan sekedar mempertahankan tradisi, melainkan mengutus jemaat untuk turut ambil bagian dalam pekerjaan penyelamatan Allah bagi dunia. Kemudian ada struktur dan tata kelola gereja. Walau bentuk organisasi gereja berbeda-beda, yaitu ada yang episkopal, presbiterial, kongregasional, dan sebagainya, prinsip-prinsip Alkitabiah yang penting meliputi kepemimpinan yang melayani, itu terdapat dalam Markus 10 ayat 42 sampai 45. Kemudian pengangkatan pemimpin yang berintegritas, pertanggungjawaban bersama, dan penerapan disiplin gerejawi untuk menjaga kemurnian ajaran dan kehidupan jemaat. Struktur tidak boleh menggantikan rohani. Struktur adalah alat untuk mendukung misi gereja. Kepemimpinan yang buruk dapat merusak kredibilitas gereja. Kemudian sakramen. Di dalam Kristen itu ada sakramen baptis dan perjamuan Tuhan. Baptisan dan perjamuan Tuhan merupakan tanda dan sarana berkat rohani. Baptisan menyatakan identitas baru dalam Kristus atau mati dan bangkit bersama Kristus, sedangkan perjamuan mengingatkan kematian Kristus sebagai pusat keselamatan. Keduanya mengikat jemaat dalam memori bersama dan pengharapan eskatologis. Nah, peran jemaat dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih? Jemaat dipanggil untuk menerapkan iman dalam konteks keluarga, pekerjaan, atau masyarakat. Ini mencakup etika kerja yang baik, integritas, perbuatan kasih, serta partisipasi aktif dalam pelayanan gereja. Kehidupan rohani pribadi atau seperti doa, membaca Alkitab, dan pertobatan harus bersambung dan dengan tindakan sosial. Kemudian tantangan kontemporer bagi gereja. Beberapa tantangan yang dihadapi gereja masa kini antara lain sekularisasi, individualisme, polaritas politik, konsumerisme, rohani, dan penurunan partisipasi jemaat. Gereja dituntut kreatif tetapi setia pada firman Tuhan, menggunakan teknologi, keterlibatan generasi muda, dan program sosial tanpa mengurangi kebenaran Alkitabiah. Kemudian ada aplikasi praktis atau langkah-langkah untuk gereja lokal. Yang pertama itu ada memperkuat pembinaan rohani seperti kelas Alkitab, kelompok kecil, dan pendampingan rohani. Yang kedua itu meningkatkan pelayanan sosial seperti program pangan, pendampingan keluarga, dan pelayanan kesehatan sederhana. Kemudian yang ketiga itu ada pelatihan kepemimpinan, yaitu menyiapkan calon pemimpin melalui monitoring dan kursus. Yang keempat itu ada menjaga kesatuan, yaitu menerapkan mekanisme resolusi konflik dan budaya rekonsiliasi. Kemudian yang kelima itu adalah mengembangkan strategi penginjilan yang kontekstual, yang dimana memanfaatkan media digital dan kegiatan interaktif. Jadi di sini kesimpulannya adalah hakikat gereja adalah multidimensi, rohani dan praktis, institusional dan organik, kemudian lokal dan universal. Gereja sebagai tubuh Kristus menyediakan identitas, struktur, dan misi bagi orang percaya. Panggilan utama gereja adalah memuliakan Allah, memuridkan umat, dan menjadi saksi kasih Kristus di dunia. Dalam konteks Indonesia masa kini, gereja perlu memperbarui metode pelayanan tanpa mengurangi kebenaran firman, menghadapi tantangan kontemporer dengan kebijaksanaan dan kasih. Sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya, terima kasih.